Ya Rasulullah, salam salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji hatta yadi ratan إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berita acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu oleh Bapak RW 03. segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati oleh guru-guru kita, Bapak Ustaz, Ibu yang seluruh ini yang saya hormati Ketua RT yang dibuat Ketua RW 05, Ketua RW 04, dan yang saya hormati yang panitia, terima kasih sudah diberikan waktunya. Lalu saya hormati kepada masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya tidak diminta satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesehatan panjang umur bisa berkumpul dalam acara ini, yaitu acara Maulid dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya selaku Ketua RW 03 mengundang kepada masyarakat RW 03. Saya akan menyampaikan 4 pesan dari panitia. Pemasukan dan pengeluaran majelis acara maulid ini. Total pendapatan acara maulid ini sebesar 12.819.000 dan total pengeluaran keseluruhan maulid 11.471.000. Jadi sisa saldo keseluruhan sebesar 1.345.000. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, para donatur dan para panitia yang sudah menyempatkan waktunya, katanya dan tenaganya. كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت لن أتخلى
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Lanjutkan langkah kakimu menuju suri tauladanmu. Kau hadir di tengah gelapnya dunia. Kau memberikan berita di alam betapa ingin untuk bertemu denganmu, kami ingin melihat senyummu, namun kami sadar dirimu dalam dosa, kami sadar hati ini penuh kami sebagai akankah kau sambut tangan ini dengan baik? Betapa kami takut kau berpaling dari kami. Betapa kami takut kau menjauh dari kami. Betapa kami takut kau tak mengenal kami. Di saat kami memanggil hidup pada Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Apakah kami pantas mengaku selalu? Apakah kami pantas itu bersanding di Apakah kami pantas Ya Rasulullah?
dan kesatuan kita, yaitu Kiai Haji Juwaini bin Abdul Matin, Kiai Haji Intik Santika bin Sariman, Lamin bin Garis, Ahmad Kusri bin Turki, Abdul Rojak Matupani bin Akbar, Abdul Rahman bin Badi, Said bin Junaidi, Haji Rais bin Dulmahan, Haji Abong atau Haji Kasban bin Satra, Abah Tarmizi bin Narsadi, Bapak Sang Abah Samlawi bin Harun, Abah Tolib bin Jartiman, Bapak Soeharto bin Fulan, Abah Toto bin Toyib, Bapak Sultan bin Toyib, Ahmad Rasadi bin Abah Tarmizi, Bapak Abah Sawira bin Basim, Bapak Suari Toko Alam bin Samadi, Haji Boman bin Fulan, Abah Sabana bin Bustara, Bapak Hadim bin Rabi'in, Bapak Mahul bin Julia, Bapak Muhayyar bin Fulan, Bapak Haji Muhammad Abid bin Haji Ahmad, Bapak Haji Sakir Sartiman atau Bapak Haji Timong bin Fulan, Bapak Saiful bin Sukandi, Isa binti Satnan, Radiyah binti Satnan, Marti bin Satnan, Marti bin Sayyidul Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i sahabati wal malaikati muqarrabin wa awliya'is shalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal qurra'i wal mufassirin wa sadatis sufiyati wa salihin bi ihsanin bidini sayyidul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy
Ya silahkan. Silakan di tengah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak yang salam. Terima kasih. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghalli, anta misbah
suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badrun alaina, fahtafat minhul buduru. Asyraqal badrun alaina, fahtafat minhul buduru. Misra husnik ma ra'ayna, qultu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Apaan lagi waktunya? Enak aja. Nanti kabuli asem. Kabuli asem nanti ya. Bagaimana? Udah sama pembawa acara sedikit aja Bu Haji, karena Bapak Kiai kita sudah hadir. Ya. Lagi. Bagaimana? Iya, satu putaran kembali ya. Satu putaran kembali. Tepuk tangannya mana? Ibu, Bapak, tebak umur saya berapa? 17 tahun. Bu ya, 17 tahun ya Bu ya. Dulu terus. Dari katanya
kamarinaan. Lain kasalaki bae minta deuinya, deui. Biasa we mah deui cenah. Kasalaki minta deui. Ya. Ya Karim, ya Karim. Pukul dong. Jangan kakak dong sama Bu Haji ya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Di malam aku memohon, aku selalu berdoa, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin punya istri itu tiada masalah, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Asik. Kini telah ku dapati teman pria sejati, dia jujur luhur budi, dia seorang bapak kiai. Asik, ada jodoh dengan kiai Bu, luar biasa deh. Ayo. Lagu apa tarik-tarik? Lelele ya? Iya. Satu buah lagu lelele, lelele aja. Kau dapat pun. K.O. Iya. Lelele. Le. Aina le. Aina le. Aina le. Terima kasih ya. Ini Bapak MC udah Noel. Kirain mengajak nungtun gitu. Kata saya ada orang ganteng kebetulan. Nggak tahunya punya istri ya. Ketahuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun segenap alimin ulama, tokoh sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri-nya, segenap kepanitiaan maulidnya Nabi yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, juga segenap kepengurusan Masjid Asasul Islamiyah yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau tadi sudah kita banyak dengar aneka ragam untayan kata dan kulaiman kata yang berbentuk mau'izatun hasanah yang disampaikan oleh anak saya yang pertama yang bernama Gustama, dan yang nomor 2 juga ikut tadi dokter, yang nomor 3, nomor 4 maaf pesilat tidak ikut karena tadi saya ceramah dari Cikarang, saya tinggal masih ada di Hotel Cikarang sama uminya. Memang dilema apa yang disampaikan oleh anak saya bahwa sekarang sudah mulai banyak bermuncul pendapat yang menyesatkan yang menyatakan maulid itu bid'ah katanya. Maulid itu mengarah kepada kemusyrikan katanya. Maulid itu tak ada guna katanya. Menurut saya yang bodoh, maaf, orang ini bukannya tidak pintar tapi belum pintar. Ini kan gara-gara ada yang bilang maulid itu bid'ah. Kasihan panitia terutama remaja, capek-capek berusaha supaya ada maulid Nabi dengan syiar Islam, disodorkan proposal. Apa kata orang ini? Maaf, saya nggak mau nyumbang maulid Nabi. Kenapa? Maulid itu bid'ah. Bukan masalah bid'ahnya, emang elunya pelit. Orang mah kalau udah kena penyakit pelit alasannya banyak, betul? Orang kalau udah punya penyakit pelit itu memang banyak alasannya. Orang kalau udah kena penyakit pelit minta maaf, jangankan hartanya, dosanya jadi pinta nggak dikasih. Makanya kalau ada orang di sini pelit, kalau belum mati jangan dikubur. Ya belum mati. Makanya saya mau nanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya kasih handphone 2 gratis, ambil di Inggris. Mana yang bagus, orang kaya pelit sama orang miskin medit? Mana yang bagus? Kagak ada yang bagus, kesrek semua. Orang kayanya aja pelit, apalagi miskinnya aja medit, apalagi kayanya. Kalau ada yang bertanya kepada kita mana dalil yang membolehkan Al-Quran dan hadis tentang maulid Nabi, katakan kepada manusia kelenik ini bahwa dalam kita memperingati maulidnya Nabi, kalau diurut, kalau dijajarkan Quran dan hadis itu sudah pasti ada. Tapi jawaban cukup dengan akal apa? Kami mengadakan maulidnya Nabi karena kami cinta kepada Rasulullah. Tidak ada dalil yang melarang kita untuk mencintai seseorang, apalagi kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah. Bilal bin Rabah, oi,
Bilal bin Rabah. Pak Bilal bin Rabah. Bu, Bilal bin Rabah. Sabar dong, gua kan lagi mikir nih. Emang ceramah kagak mikir apa? Ya, kuntilanak. Ustadz Bayu mana? Ada. Ustadz. Bilal bin Rabah, budak yang pertama kali masuk agama Islam. Berkulit hitam pekat tapi manis. Orang di mana-mana biarpun hitam, gesem, angus kayak apa, kalau mukanya sering kena air wudhu, biar hitam kelihatan manis. Enggak usah kita ngomong Bilal bin Rabah yang enggak jelas kita tahu aslinya. Maaf, lihat aja yang ceramah. Manis tidak? Manis tidak? Ayo ngomong kagak manis, gua pulang nih. Bilal bin Rabah, budak yang pertama kali masuk agama Islam. Rasulullah itu bingung kenapa Bilal bin Rabah masih hidup tapi kok sendalnya sudah ada di surga. Dipanggil ini Bilal bin Rabah oleh Rasulullah. Hai Bilal, ada apa ya Rasulullah? Ini saya ngomong udah lemes banget Pak, capek. Belum pulang ke rumah nih, belum. Ya ini mau ceramah, pakai ngomong tanggung lagi. Hai Bilal bin Rabah, labbaik, ada apa ya Rasulullah? Aku nih bingung dengan engkau. Loh kenapa? Engkau masih hidup tapi sendalmu ada di surga. Hai Bilal bin Rabah, amalan apa yang kau kerjakan hai Bilal bin Rabah? Tersenyum Bilal bin Rabah menjawab, begini ya Rasulullah. Iya, gimana? Engkau tidak pernah perintahkan aku untuk sholat 2 rakaat setelah aku berwudu. Tidak pernah engkau anjurkan aku setelah berwudu untuk sholat 2 rakaat. Ini yang aku kerjakan sehingga aku masih hidup tapi sendalku ada di surga. Ini kan bid'ah, ini kan gak dikerjakan oleh Rasul. Tapi in ahsantum fahuwa husnun alaikum. Kalau memang baik dalam pandangan hidup kita, insya Allah baik dalam pandangan Allah. Amin. Maulid bid'ah, ada dangdut nyawer, goblok. Tahlil hatam, tahlil bid'ah, berkatnya nyampe ke rumah di Badok juga. Tolol, kalau nggak punya ilmu jangan belagu lu. Makanya kalau berguru sama kiai jangan sama Ahok. Ahsantum fahuwa husnun alaikum. Kalau memang baik dalam pandangan kita, maka akan baik dalam pandangan Allah. Makanya di sini Salahuddin Al-Ayyubi memprakarsai maulidnya Nabi. Kenapa? Yang pertama, Salahuddin itu mengadakan maulid Nabi pertama kali supaya umat Islam, kalau ada yang ngaku Nabi jangan percaya, karena Rasulullah Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin. Ternyata benar, setelah Rasulullah wafat banyak orang yang ngaku Nabi, banyak orang yang ngaku pengganti Rasulullah. Di Indonesia aja banyak yang ngaku Nabi. Betul tidak? Betul tidak? Anak saya udah bilang, coba lihat dulu ada yang ngaku Nabi, namanya Ahmad Musodek. Main film Ahmad Gedek-Gedek. Yang saya bingungin, maaf, ada profesor, doktor ngakuin dia sebagai seorang nabi. Lah saya kan penasaran, masa ada profesor, doktor ngakui dia sebagai nabi yang terakhir? Setelah saya teliti, setelah saya telaah, oh profesor, doktor itu gelar dunia, dia nggak punya ilmu agama. Terlanjur saya besuk ini nabi sama anak saya.
Saya betul ketemu sama ini Nabi. Apes nasib saya. Kenapa? Ketemu dengan ini Nabi. Amit-amit. Masa Nabi pakai celana pendek bawa ember? Najis. Wih. Nabi bawa ember. Akhirnya saya tanya nih Nabi. Nih Nabi saya tanya, Mas Nabi, daripada gua panggil kau Nabi, Mas Nabi, iya Pak Kiai, Anda ini ngaku Nabi? Emang saya Nabi? Nabi yang terakhir? Oh, Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad? Oh bukan, saya Nabi yang terakhir. Saya kepo. Apa dasar Anda kok Anda mengaku sebagai seorang Nabi yang terakhir? Enak banget jawabannya. Apa dia bilang? Karena saya dapat wahyu di Bogor. Ngaku Nabi dapat wahyu di Bogor. Akhirnya saya ledekin, maaf Mas Nabi, di Bogor kagak ada wahyu, adanya Tales. Yang kedua, Salahuddin memprakarsai maulidnya Nabi. Tujuannya apa? Yang kedua, biar kita tahu siapa itu Rasulullah. Makanya mereka yang membid'ahkan maulid Nabi, maaf belum tentu tahu apa yang akan saya sampaikan hal ini. Mereka yang telah membid'ahkan maulid Nabi belum tentu nanti tahu apa yang akan saya jelaskan. Katakan kepada orang yang telah membid'ahkan maulid Nabi, katakan kepada mereka yang dungu yang telah membid'ahkan maulid Nabi, dikala ada yang namanya umat Islam mengikuti Nabi palsu, maka yang harus bertanggung jawab adalah siapa? Mereka yang telah membid'ahkan maulid Nabi. Dari mana umat akan tahu tentang Rasulullah kalau maulid Nabi setahun sekali aja dibekukan? Betul? Betul? Ustadz yang bilang maulid itu bid'ah, Ustadz kagak laku. Kadang-kadang maaf Ustadz Bayu, saya punya teman kalau ngomong maulid itu bid'ah, maulid bid'ah, giliran diundang mau. Orang saya aja ngarepin mudah-mudahan suatu saat nggak ada bulan lain selain bulan maulid. Berkah. Saya ngetarain gimana kalau bulan maulid berat badan istri saya bertambah. Bener. Pulang ceramah jam 2, jam 3 pagi, istri lagi tidur, saya bangunin, Mi bangun Mi, ada apa? Abi berkah. Bangun tidur makan berkat apa nggak bengkak gitu? Kapan? Lu ngomong apa sih? Apaan? Koen apa? Enak. Nggak level. Jadi yang kedua, Salahuddin memprakarsai maulidnya Nabi. Yang kedua apa? Biar kita tahu siapa itu Rasulullah. Begini Pak, Rasulullah itu yang kita peringati hari kelahirannya saat ini, itu adalah manusia yang luar biasa. Anak saya tadi udah menyinggung. Kita tahu Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah. Maaf, Ibu tahu Mekah? Tahu Mekah? Bagus di mana? Saya kasih tahu dengerin nih, Mekah, dengerin ya, Mekah, Grogol belok kanan. Mekah. Ya Allah, nih, saya kalau ngebahas ini merinding, Pak. Dan maaf ya, saya ceramah maulid itu sehari bisa 4-5 tempat. Jarang ada yang membahas kayak begini. Betul nih, lihat Rasulullah.
Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah. Di saat Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, itu kota Mekah dikelilingi, dijaga, di backup oleh para malaikat supaya setan tidak bisa masuk ke kota Mekah untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah. Kenapa? Setan itu jahat, Rasulullah itu baik. Maka pada saat Rasul akan dilahirkan, setan nggak boleh masuk ke kota Mekah untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah. Allahu Akbar. Ibu, saya mau nanya sama ibu yang udah punya anak dan yang udah beranak. Saya mau nanya ibu-ibu waktu ngelahirin anak, maaf, anak ibu banyak darahnya tidak? Keluar darah. Saya tanya, ibu-ibu, waktu ibu yang punya anak yang sudah beranak, waktu ibu ngelahirin anak, anak ibu banyak darahnya tidak? Banyak darahnya tidak? Sudah pasti banyak darahnya. Kenapa? Anak ibu manusia biasa, Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Di saat Rasul dilahirkan, maaf, tidak ada setetes darah pun yang ada pada tubuh beliau. Kenapa? Darah itu najis, Rasulullah itu suci. Maka pada saat Rasul dilahirkan, tidak ada setetes darah pun yang ada pada tubuh beliau. Masya Allah. Maaf, saya nanya sama bapak-bapak. Pak, lemes, kebanyakan makan snack. Pak, kan bagus biar terpaksa. Saya mau nanya, maaf sama bapak-bapak waktu dikhitan, disunat, itu setelah lahir ke alam dunia atau sebelum lahir ke alam dunia? Coba jawab yang kompak. Bapak pada saat dikhitan atau disunat setelah lahir apa sebelum lahir? Bapak pada saat dikhitan setelah lahir ke alam dunia. Kenapa? Maaf, bapak manusia yang lemah, bapak manusia biasa, tapi Rasulullah manusia yang luar biasa. Di saat Rasul dilahirkan, kemaluannya sudah dikhitan. Di mana? Di dalam rahim ibunya. Oleh siapa? Oleh para malaikat dari surga. Dibantu oleh siapa? Bidadari yang juga dari surga. Dibersihkan dengan apa? Air Zam-Zam yang juga dari surga. Tuh Rasulullah saat dilahirkan kemaluannya sudah dikhitan. Allahu Akbar. Hebatnya lagi Rasulullah, maaf, ketika sudah lahir ke alam dunia itu, maaf Bu, Rasulullah kalau mau buang air besar, kotorannya nggak bisa dilihat oleh orang. Ketika Rasulullah BAB buang air besar, pada saat kotorannya mau kelihatan orang, nggak bisa. Kenapa? Beliau insan yang suci dan bersih. Tiba-tiba bumi terbelah dua kecil, kotoran Rasul jatuh, bumi rapat kembali. Kotoran Rasulullah nggak bisa dilihat oleh orang karena beliau adalah insan yang suci dan bersih. Percaya atau tidak, kalau Allah pengen tunjukkan kekuasaannya, jangankan bumi dibelah dua kecil, besar kayak gunung meletus, tanah longsor, banjir bandir, angin puting beliung, gempa bumi, semua bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa. Betul? Hebatnya lagi, maaf, Rasulullah kalau jalan nggak ada bayangannya, nggak kayak saya tuh ada bayangannya tuh. Bu ke depan lihat bayangan saya. Makanya minta maaf, ini jembatan besi ya. Yoilah, jangan baper gitu ke. Ini jembatan besi ya. Ketahuan gede ambek nih. Makanya kalau di Angke ada orang yang ngaku nabi, intip kalau dia jalan di siang hari bolong.
Kalau dia jalan di siang palsu goblok gila. Rasulullah itu bapak kalau jalan tidak ada bayangannya. Allahu Akbar. Pernah suatu saat Rasul berjalan dengan para sahabat di bawah terik matahari di padang tandus yang kering kerontang. Rasul jalan dengan para sahabat. Sahabat yang lain semua ada bayangannya. Sahabat yang satu bilang, ente jalan ada bayangannya. Yang satunya lagi bilang, sama, ente juga ada bayangannya. Yang lain berkata, kita semua jalan ada bayangannya. Lihat itu Rasulullah jalan tidak ada bayangannya. Sahabat Abdullah penasaran bertanya, ya Rasul, kenapa? Tuh lembut Rasul, nggak kayak kita. Ini jembatan besi ya. Makanya ilmu Ahok yang dipakai. Ya Rasul, kenapa? Kami semua jalan ada bayangan ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak ada bayangan ya Rasulullah? Rasul nggak mau jawab. Rasul diem aja. Kenapa? Khawatir ada unsur kesombongan. Rasulullah bukan orang yang sombong. Sombong hanyalah pakaian Allah. Kenapa Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Anak saya tadi udah ngejabarin apa? Sebelum Rasulullah dilahirkan, cahayanya sudah ada di surga. Sebelum ini bumi tercipta, sebelum langit ini tercipta, cahaya Rasulullah sudah ada di surga. Ini kampung, ini tempat. Silakan pasang lampu yang banyak dari ujung ke ujung, pojok ke pojok, biar terang benderang. Maaf, andaikan ada Rasulullah di tengah-tengah kita, ini kampung biarpun lampu yang begitu banyak, nggak akan mampu mengalahkan cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Makanya para sahabat ketika berhadapan dengan Rasul membuang wajahnya, memalingkan mukanya, bukan karena benci kepada Rasul, tapi tidak sanggup memandang pancaran cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Itu Rasulullah. Lagi pula Rasulullah itu imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para rasul dan para nabi. Mulia Rasulullah. Bayangan Rasul enggak pantas diinjak oleh orang banyak, apalagi oleh binatang jelata. Makanya Rasulullah kalau jalan tidak ada bayangannya. Allah nyuruh kita sholat, maaf Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak haji. Tapi aneh, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah dalam Al-Quran menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan hanya para malaikat, kata Allah, aku sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan Allah bersolawat kepada Rasulullah. Banyak manusia yang gak mau solawat kepada Rasulullah. Betul tidak? Betul tidak? Makanya jangan main-main tuh sama yang pemain hadroh, yang main marawis, itu pahalanya besar. Kenapa? Mereka pancarkan sholawat. Besar itu pahalanya yang main hadroh, yang main marawis. Jangan main-main sama yang namanya sholawat. Ini kadang-kadang maaf, lagi mahalul qiyam, lagi berdiri baca sholawat, ada yang merokok, ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Buat apa hadir memperingati maulidnya Nabi yang identik dengan sholawat? Lah kalau lagi baca sholawat pada bercanda, maaf, percuma. Bu, banyakin sholawat, insya
banyakin sholawat. Maaf ya Bu, daripada ibu ngomong gak karuan, ngomong yang ngomongin orang, mendingan sholawat. Tapi saya percaya kalau ibu-ibu di sini baik-baik, alhamdulillah yang baik. Ibu-ibu di sini mah baik-baik, alhamdulillah yang baik. Nggak kayak ibu-ibu di kampung saya, ampun. Ziarah ke kuburan bukan baca doa, selfie-selfian. Mulut dimonyong-monyongin, emang udah monyong lagi. Ziarah ke kuburan, idih. Aturan kan khadil ibrata minal mamati bitaubah, ambil dasar tobat, kurangin dosa biar kita sadar bahwa kita bakalan mati. Ini ziarah ke kuburan begitu. Kerudungan asal nempel, kaos ketat, androk pendek, tengahnya dibelah. Udah pakai androk tengahnya dibelah, baca Yasin duduk di kuburan. Kesian yang mati, kenapa? Gelagaban. Lah androknya pendek, tengahnya dibelah, baca Yasin duduk di kuburan. Tuh yang mati teriak apa? Di sana tempat lahir beta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada kita ngomong yang gak karuan, mendingan apa? Kita zikir, kita sholawat. Bu, ibu, bu, masak sambil sholawat, masak sambil sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah masakannya enak, insya gendong anak, nimang cucu kalau nggak zikir sholawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insya Allah anak cucu kita jadi anak yang baik. Gendong anak nimang cucu, zikir kagak, salawat kagak, nyanyi. Tak gendong kemana-mana. Kalau anak gede sedikit jadi capek-capekan. Makanya sekali lagi jangan main-main salawat. Saya paling benci tuh. Mau kiai kayak mau ulama, maaf sama mau habib kayak siapa, kalau lagi baca sholawat bercanda saya nggak demen. Nih saya mau baca sholawat nih, tapi bisa dijamin nggak nih, nggak ngobrol, nggak ngerokok, nggak bercanda. Mau nggak? Baik, maaf nggak usah pakai hadro ya, suara lagi parau. Maklum, banyak job. Lah ya kan kemarin waktu musim pandemi kagak ada yang ngundang. Jokowi ngomong doang lagi. Bantu-bantu, gigi lo betato. Goblok. Mau nggak nih? Saya baca sholawat tapi maaf jangan bercanda ya. Ya, yang merokok matiin dulu. Ya jangan bercanda, hati-hati loh. Sholawat ini bisa menghancurkan kita dunia dan akhirat, tapi bisa memberkahkan kita dunia dan akhirat. Ya, tertib. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam
alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi.
kondisi capek, lelah. Kalau dibilang kurang sehat, tadi juga mau ceramah saya minum obat dulu, bodrek. Nah saya mau nanya, tapi itu bukan iklan ya. Kalau mentang-mentang saya minum bodrek semua. Enggak, ini terpaksa. Saya agak lelah, capek, berarti ya maklum. Tadi saya bilang banyak yang ngundang, tapi saya mau nanya nih ibu-ibu semua nih, maaf ya. Tadi waktu saya baca sholawat, maaf nih, enak apa tidak? Enak apa tidak? Kayak benar. Ini sekedar info aja, sekedar info. Dulu waktu saya masih muda, kalau saya azan, maaf, mobil pada berhenti. Benar. Dengerin dulu nih suara azan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pada berhenti, kenapa? Ya lampu merah. Tapi antara azan dengan yang namanya sholawat, maaf, enak ya? Enak ya? Enggak sholawat yang enggak azan. Lucunya lagi ada menteri agama nyamain suara A-nya azan sama suara anjing. Yang kagak-kagak aja PA. Ya beda, kalau azan ya kalimat thayyibah dilontarkan oleh manusia, kalau anjing ya suara anjing nggak bisa sama. Nikmat kalau suara azan nih ya. Saya nggak nyuruh ibu bapak semua azan. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Sautin kalimat thayyibah suci, menteri agama azan. Ya nggak bisa sama, betul nggak? Orang kita aja kalau lagi puasa yang kita harapin adalah suara azan sambil nunggu suara azan, betul nggak? Kita mah orang Islam, kalau kita lagi puasa baik Ramadan atau puasa sunnah, untuk menentukan buka puasanya itu adalah dengan suara azan. Makanya kalau ada menteri agama atau siapapun juga melecehkan suara azan, ini namanya orang bodoh yang begonya dipelihara. Orang lahir kumandangkan azan di telinganya. Makanya sekali lagi, kalau ada menteri ataupun siapapun juga, kalau dia orang Islam yang sebenarnya kalau pengen buka puasa nunggu suara azan, tapi kalau dia orang yang bodoh lagi puasa tunggu di depan pintunya nunggu suara anjing menggonggong. Kalau ada anjing menggonggong silakan buka puasa, tapi kalau tidak ada suara anjing yang menggonggong udah puasa terus sampai mampus kalian. Gila najis. Mulai nih jetlinya keluar. Tadi baru boboho. Ini negara udah kacau nih, betul nggak? Kalau saya misalnya bicara negara kacau, emang sekarang buktinya coba lihat, Indonesia lagi berduka, Indonesia lagi menangis, Indonesia lagi bangkrut dengan dua hal apa? Pertama krisis moneter, kedua krisis moral. Makanya doain biar saya nanti yang jadi presiden, amin. Amin, 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 amin. Tenang, kalau saya jadi presiden beres. Siapa? Bang Heru saya angkat jadi menteri peranan wanita. Nah, Ustaz Bayu saya angkat jadi menteri agama. Tiap tahun pergi haji gratis jalan kaki. Begini. Ntar saya bahas. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf bukan karena suara saya enak, enggak sebab.
Kalau tadi kita baca sholawat enak bukan karena suara bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua enak, nggak sebab. Inilah hebatnya Rasulullah. Kita nggak pernah melihat tampannya wajah Rasul. Kita nggak pernah melihat senyumnya, indahnya senyum Rasul. Kita nggak pernah mencium harum badannya Rasul. Kita nggak pernah bertatap muka langsung dengan Rasul. Tapi aneh, biarpun kita nggak pernah melihat Rasul, kita nggak pernah bosan untuk bersolawat kepada Rasul. Dari dunia ini tercipta sampai hancur nanti dunia, nggak bakal kita ada bosan-bosannya bersolawat kepada Rasul. Betul? Nggak kayak lagu sekarang paling bertahan 3 bulan. 3 bulan kita setel enek. Jangankan nyanyiannya, penyanyi aja digebugin. Tuh Lesti, iya kan? Digebugin sama suaminya KDRT. Ya jelas aja nggak terima, dilaporin polisi. Baru pengen dipenjara, ditarik lagi laporannya. Lah kok Pak Kiai tahu? Lah emang lu doang punya TV? Enggak, kebetulan aja Bu, saya mah bingung jujur ya, saya ngomong deh ya. Sejak pandemi, tanya anak saya itu, di rumah saya nggak boleh ada TV, saya matiin. Itu bahaya. Kenapa? Yang ada tampil COVID mulu. Itu bahaya, itu buat apa? Melemahkan imun kita. Kalau imun kita sudah lemah, tuh tanya anak saya yang dokter. Kalau imun kita sudah lemah, maka kita ini ketakutan. Kalau dasar takut itu yang bisa bikin penyakit. Itu yang bahaya. Nggak boleh. Sejak COVID nggak boleh. Kenapa? Pusing Pak. Bayar listrik mahal. TV ngeridit sampai 24 tahun. Giliran nyetel, COVID mulu. Ceritanya kemarin saya bolehin, ayo nyalain TV. Sekarang boleh nyetel TV. Cuman 2 doang yang nongol. Apa? Kalau nggak Sambo, Lesti. Udah kagak beres negara ini, nggak bakal maju. Giliran ada film-film anak sekolah, saya setel film sekolah. Kan saya pengen tahu, bukannya itu film sekolah tentang cara belajar yang benar, cita-cita tercapai, masa depan cerah, ngebalas kebaikan ibu bapaknya. Enggak, cinta mulu, cinta mulu. Sampai yang lebih ngeri lagi apa? Ya Allah, bayangin Bu, ini krisis moral nih. Sampai anak SMP 3 orang memperkosa ibu-ibu. Baru ini terjadi Pak. Anak SMP memperkosa ibu-ibu. Ada suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ada anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak. Ada anak ngebunuh ibu, ibu ngebunuh anak. Allahu Akbar, ini negara udah kacau. Saya mau katakan sekali lagi, Indonesia sedang bangkrut, Indonesia sedang menangis. Dengan apa? Nyari duit susah, krisis moneter, belum lagi krisis moral, akhlak. Betul nggak? Akhlak bejatnya lagi. Tadi anak saya bilang apa? Dilakukan bukan hanya rakyat saja, bukan hanya rakyat jelata. Bintang jenderal bajingan semua masuk ke dalam penjara. Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Bayangkan. Ya emang betul gue ngomong. Kalau salah gue digebukin. Coba lihat sekarang, ngeri. Makanya di sini Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Rasulullah enggak menanamkan iman dulu, enggak. Rasulullah nggak nyuruh kita jadi orang pintar dulu, enggak. Buat apa pintar kalau nggak bener? Lebih baik kita bener, nggak apa-apa nggak pintar daripada pintar tapi nggak bener. Hancur nih negara, betul nggak? Kayak sekarang aja, muak saya terus terang, maaf Pak, ini bukan cerita politik. Dan tolong Anda jangan bela-bela yang namanya pemimpin. Saya pengen sedikit bicara pemimpin, tapi maaf, Anda jangan bela-bela pemimpin. Kita bela mati-matian pemimpin kalau kita nggak nyari duit sendiri, kelaparan. Bela-belain pemimpin, kalau nggak nyari duit sendiri kelaparan.
Udah tahu sekarang rakyat pada susah, nyari duit susah, dagang kagak laku, ekonomi bangkrut, kemana-mana krisis moneter. Lihat pemimpin kita, bukan mikirin rakyatnya, malah masang baliho gede bener, pilih saya jadi pemimpin. Kalau saya jadi pemimpin, rakyat pasti akan hidup makmur. Gigi lu betato, najis. Adik-adik, ini bicara akhlak. Andaikan saja ini bukan tempat ceramah, ini nggak boleh. Kenapa? Saya berada dalam posisi yang tertinggi. Nah, kalau sholat pengimaman dengan makmum itu nggak boleh ada lebih tinggi, harus sedatar. Ini Rasulullah anjurkan. Bahkan hebatnya Rasulullah, coba adik-adik maaf perhatikan. Rasulullah kalau sedang berjalan, nengok ke belakang ada yang lebih tua, Rasul minggir. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan. Udah jauh, nengok ke belakang ada yang lebih tua, Rasul minggir. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan. Sama anak muda di sini juga begitu ya. Amin. Alhamdulillah. Anak muda di sini lagi jalan, di belakang ada nenek-nenek minggir. Nenek, silakan nek jalan duluan. Udah jauh di uber-uber, disikut, lama lu. Tuh akhlak Rasulullah. Nih sedikit saya kupas, dan ini tadi saya bahas di Roksi, Bu. Ibu, Rasulullah itu kalau manggil istrinya jarang nama aslinya, gelar indah dilontarkan. Ya Umairah, wahai istriku yang kepipi merah-merahan. Jadi Rasulullah kalau manggil istri jarang nama asli, gelar indah, ya Umairah, wahai istriku yang kepipi merah-merahan. Saya mau nanya sama ibu-ibu di sini, pernah ibu-ibu dipanggil sama suaminya ya Umairah? Hah? Di sini kalau ada suami manggil istrinya ya Umairah, minta maaf, kiamat angke. Hujan clear. Lihat lagi, maaf Rasulullah pulang dagang, pulang kerja capek, datang ke rumah istrinya, ketok pintu. Nih dengerin nih Pak, biar jangan jadi adat. Sama suami istri galak, jangan, nggak boleh pukal pukul. Biasanya ketawa pelaku tuh. Bu, Rasulullah itu kalau manggil istrinya ya Humairah, pulang dagang, pulang kerja capek, datang ke rumah istrinya, ketok pintu. Tok, assalamualaikum. Istrinya ngejawab, waalaikumsalam. Ya Humairah, adakah makanan yang aku bisa makan pada hari ini? Istrinya ngejawab, aduh, enggak ada wahai suamiku tercinta. Enggak apa-apa, hari ini aku berpuasa. Pulang dagang, pulang kerja capek, nanyain makanan nggak ada. Rasul nggak marah. Apa kata Rasul? Biarkan, hari ini aku berpuasa. Ibu jawab yang jujur. Pernah suami ibu pulang kerja, pulang dagang, nanyain makanan nggak ada, langsung puasa? Piring terbang, pintu nggak jebol udah bagus. Pulang dagang, pulang kerja, nanyain makanan nggak ada, langsung dah emosinya timbul, urat mangkrem, marah. Bu, gua nih capek tahu, nyari duit, banting tulang, peras keringat, hujan-hujanan, panas kepanasan, buat lu juga Bu. Lu mah enak-enakan aja tidur, dasar lu jablay. Masih bagus disebut jablay, coba kalau dongdot. Nih lagi Rasulullah pulang dagang, Rasulullah pulang kerja, malam-malam capek, malam datang ke rumah istrinya, ketok pintu, tok, assalamualaikum, nggak ada yang jawab.
2 kali tok tok tok, assalamualaikum, enggak ada yang jawab. 3 kali ketok pintu, tok assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Nih Islam, nih Rasulullah mengajarkan kepada kita 3 kali ketok pintu tanpa ada jawab salam, apalagi sedang bertamu, jangan masuk. Kenapa? Khawatir fitnah melanda, kita dianggap sebagai pencuri. Rasul husnuzon, Rasul berprasangka baik. Oh, istriku sedang tertidur lelap, kasihan capek, diambil sorbannya, digelar di depan pintunya. Rasul tidur di depan pintu, tidur Rasul di depan pintu. Ibu, jawab yang jujur. Pernah suami ibu tidur di depan pintu? Pernah? Ini nih Pak, perempuan, lihat nih perempuan nih, jelek suami doang diceritain. Suami gua kagak bener, suami gua brengsek, emang suami saya kagak betul, dia anjing bajingan tuh, biang kerok, anaknya 14. Wah, ngaji seminggu sekali, seragamnya 9. Kredit yang atuh belum lunas, ngambil lagi. Suami mah bener ngomong, Bu, lunasin dulu yang atuh, nanti ngambil lagi. Buat ngaji, kagak tahu diri aja lu. Wah, kebanyakan pakaiannya daripada ngajinya. Islam nganjurin kita lagi apa? Ibu-ibu kalau masak banyakin airnya, supaya tetangga jangan harumnya doang tapi ikut ngerasain masakan kita. Tuh Islam. Kita disuruh masak banyakin airnya, supaya tetangga jangan harumnya doang tapi ikut ngerasain masakan kita. Ini simbol, ini majazi, artinya apa? Sama tetangga kudu baik, jangan mentang-mentang suruh banyakin air. Betul aja, ayam sepotong air 5 ember, tetangga semua dikasih airnya, besok pagi puskesmas ngantri. Hebat ajaran Islam Pak, mulia ajaran Islam. Tapi kenapa kok di zaman sekarang kayaknya Islam dianggap agama yang arogan, Islam dianggap agama yang tidak relevan, Islam dianggap agama yang tidak baik? Padahal al-Islam la yatba'uz zaman wa la yakunahuz zaman walakinnal Islam yar'a wa yataqaddamuz zaman. Islam itu tidak ketinggalan zaman. Islam bukan agama yang harus dimuseumkan. Islam adalah agama yang mengembangkan zaman. Kita jujur berkata, kita nggak boleh menutup fakta sejarah. Andaikan saja Indonesia tanpa ada ulama, tanpa ada yang namanya Islam, orang Islam, mustahil Indonesia ini bisa merdeka. Dari masjid melahirkan para pahlawan, dari musola melahirkan para pejuang, dari langgar melahirkan para pendekar, berjibaku mengusir melawan jajah. Sejarah mencatat Indonesia merdeka karena umat Islam. Kalau tidak ada umat Islam, bohong Indonesia ini bisa merdeka. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Takbir! Sekarang Islam dianggap remeh, makanya sekarang musibah datang terus kita punya negeri ini. Bencana alam datang nggak ada hentinya. Lihat kemarin 17 Agustus di istana. Itu pemimpin-pemimpin kita ketahuan tuh Pak, mereka paling senang menari di atas derita orang rakyatnya. Masa 17 Agustus baru sekarang ada sejarahnya pada joget-joget, betul nggak? Gila, stres, najis. Maaf, ini jangan bicara tentang politik. Ini nggak ada kaitannya dengan politik. Ini hak kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, betul nggak? Disuruh nyanyi anak kecil, diarahkan ke penyanyi-nyanyi politik. Itu kemana otaknya? Setelah 17 Agustus, hari proklamasi, pada joget-joget. Padahal Allah dalam Al-Quran menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kau banyak bersyukur, hai rakyat Indonesia, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau kau lupa, engkau memperingati hari kemerdekaanmu dengan kau joget-joget, kau tidak melihat rakyat lagi pada kelaparan. Ingat kata Al-Quran apa? Adabku sangat pedih. Sekarang bencana alam datang silih berganti. Jangan salahkan rakyatnya, pemimpinnya yang pada tidak benar. Betul atau tidak? Takbir. Coba lihat Pak, baru ada sejarahnya. Nih zaman sekarang 17 Agustus pada joget-joget, yang disuruh nyanyi anak kecil, nuansanya politis. Dia ikut pilpres kagak, milih kagak. Makanya minta maaf, andaikan saja 40% akhlak yang dimiliki oleh Rasul dipakai oleh pemimpin kita, kayaknya rakyat ini damai, rakyat hidup sejahtera, rakyat akan hidup tentram dan sentosa. Setuju? Setuju? Apa kata Rasulullah nih? Laula an asyqa ala ummati bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku aku wajibkan untuk sikat gigi setelah sholat, pada saat sholat. Tadinya kita ini pengen diwajibkan kalau mau sholat wajib sikat gigi. Namanya wajib itu kan dikerjain dapat pahala, ditinggalin berdosa. Tapi maaf, Rasul berpikir, ya kalau ada odolnya, ya kalau ada sikat giginya, ya kalau itu dia orang kaya. Yang tadinya kita pengen diwajibkan kalau sholat sikat gigi, ditunda sama Rasul. Jangan, kasihan. Akhirnya kalau kita mau sholat sunnah sikat gigi, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain nggak berdosa. Maksudnya apa? Hai kau para pemimpin, hai kau para penguasa, di dalam kau menentukan hukum jangan seenaknya aja dong. Udah tahu sekarang ini rakyat pada kelaparan akibat pandemi, akibat covid, dagang kagak laku, bisnis gagal total. Kenapa BBM dinaikin? Betul atau tidak? Takbir. Rakyat lagi pada susah Pak, BBM dinaikin. Naikinnya pinter lagi malam. Lah malam kan kerjaan siapa? Maling. Betul. Coba Pak, bayangin sekarang ini. Ya Allah ya Rabb, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak ada rahimakumullah. Jam 12. Lu mah enak kalau ngomong sampai subuh. Lu mah duduk. Capek duduk tiduran. Capek tiduran tidur beneran. Orang-orang ketawa ikut ketawa. Kenapa lu ketawa? Orang tawa gue ketawa aja. Yang capek kan gua udah berdiri teriak-teriakan. Kan anak saya tadi bilang maaf penceramah itu mau balik panjang pendek amplopnya udah direncanain. Tapi kalau saya mah udah dah, Ustadz Bayu dia tahu saya kalau ceramah pantang tuh yang namanya masang tarif. Nggak mau saya, dan saya paling nggak mau lagi apa? Dijemput. Saya nggak mau. Mau ceramah jauh kayak kemarin di Lampung Utara tuh, bawa mobil rame-rame. Enggak, saya nggak mau dijemput. Kayak di sini, apa saya dijemput? Enggak. Naik motor, jalan sendiri, nyampe suruh ceramah ya saya ceramah. Dari rumah, lillahi ta'ala, selesai ceramah, itu mah tergantung kebijaksanaan panitia. Dikasih syukur, alhamdulillah. Enggak, ya gue tanyain. Udah sampai sini aja ya. Begini aja, saya orangnya baik, gampang kurang puas undang lagi. Lo nanti bayar lagi dong, itu resiko. Kita makan di warteg aja 3 kali makan 3 kali bayar, apalagi penceramah. Ya, cuman begini, ada amanat nih, ya. Yang pertama, kalau di sini ada anak yatim yang terlantar, putus sekolah atau ada yang ngomong biang yatim ya. Kalau ada anak yatim yang terlantar, putus sekolah gitu ya, tapi pengen mondok, duit kagak punya, ibu atau bapaknya meninggal dunia, silakan aja masukin ke pondok pesantren saya.
gratis total, tidak mengeluarkan biaya apapun juga. Yang dikelola saya sudah percayakan ke anak saya sama istrinya gitu. Jadi maaf sekali lagi, dengarkan, mari kasur bantal udah pokoknya ya bawa baju aja udah, gak usah mikirin yang lain. Pak Kiai Pak Kiai gimana kalau saya ini orang nggak punya, saya pengen anak saya sekolah, ya silakan deh, nggak apa-apa. Gimana? Ya tetap bayaran tapi disesuaikan dengan kemampuan. Nanti duitnya buat apa? Buat anak yatim juga makan, itu namanya subsidi silang ya. Jadi pondok pesantren saya itu di Bogor, Lokapurna. Nanti langsung aja ke anak saya kalau ada yang minat ya. Pokoknya sekali lagi gratis total, tidak mengeluarkan biaya apapun juga. Nah, selanjutnya nih dapat amanat dari pengurus begini. Nih saya pengen buka keberkahan rezeki nih. Dengerin, saya mau buka keberkahan rezeki. Apalagi ini adalah bulan Maulid. Ini adalah memperingati Maulidnya Nabi, kelahiran Nabi, kelahiran Rasul. Kita tahu Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Rasul lahir dalam keadaan yatim sampai Rasul bilang apa? Ana abul yatama. Saya ini bapaknya anak yatim. Makanya, aduh, Pak maaf saya bekas panglima perang. Saya dipanggil Jet Li itu karena saya hobi berantem. Tapi dulu saya kalau udah kena berantem gila. Makanya dipanggil Jet Li. Itu gelar tahun 98. Setelah itu kan banyak tuh gelar-gelar sekarang ini. Ada Ustadz Kampret, Ustadz ini, Ustadz itu. Saya sumpah, saya gelar Jet Li itu tahun 98. Karena saya maaf sekali lagi dikenal tukang berkelahi, tukang berantem. Ya. Lalu saya masuk banyak organisasi garis keras. Ada yang saya bingungin begini. Ketika Rasul dihina pada marah, ketika Rasul dicela pada murka. Tapi kenapa mereka nggak peduli kepada anak yatim? Sedangkan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Makanya ini ada amanat dari pengurus ya. Pertama tadi kalau ada anak yatim yang terlantar putus sekolah, silakan masuk ke pondok saya, gratis total. Kalau ada yang kagak mampu tapi masih mau mondok juga, silakan juga, biarpun bayar disesuaikan dengan keadaan. Lalu uangnya nanti buat makan anak-anak yatim, subsidi silang namanya. Nah, selanjutnya ada amanat begini. Kita lagi ngebangun nih pondok pesantren, ya. Saya mau nanya, kira-kira mau bantu nggak? Mau bantu nggak? Ya, sebentar saya kupas nih. Ada yang namanya dosa mengalir, ada yang namanya pahala mengalir. Dosa mengalir terus gimana? Nih maaf nih, jangan main-main sama yang namanya HP. Ini HP bisa masukin kita ke neraka. Bener tadi anak saya bilang, kadang kita bodoh. Beli handphone mahal, kuota mahal, servis mahal. Lah ngapain DP-nya artis Korea? Kenal gua kagak lu? Jangan main-main, ini HP Pak. Ini bisa membawa kita ke api neraka selama-lamanya. Gimana? Nge-share video porno. Nah, mulai lu. Yang sebelah satu ngomong sama lu juga. Yang nanti nyeletuk, udah dah, kita satu ilmu, satu guru, jangan saling ganggu. Ini jangan main-main deh, kita bakalan mati. Sekali lagi, kita bakalan mati. Ini tolong nih, pergunakan yang baik. Nge-share video porno, gambar-gambar jorok. Coba bayangin video porno, gambar-gambar jorok. Kita meninggal dunia, kita udah menghadap kepada Allah, kita terus digebukin sama malaikat, kita dapat api neraka. Kenapa? Orang bisa menyaksikan jelek gara-gara kiriman kita. Makin banyak orang yang menonton, makin banyak dosa kita. Na'udzubillahi min. Jangan, pergunakan aja yang baik-baik. Ini bisa ngejerumusin kita ke dalam api neraka. Nah, yang kedua ada yang namanya pahala mengalir terus. Gimana? Nih, saya lagi bikin pesantren. Ada rezeki, sumbang. Oh, nggak ada duit, cuman ada gelang, taruh. Saya mah baik, saya terima.
Saya lagi ngebangun pesantren buat yatim. Oh, saya ada rezeki sumbang. Maaf, kita meninggal dunia, kita udah menghadap kepada Allah, kita udah mati, pahala terus mengalir. Biarpun kita sudah meninggal dunia, kenapa? Orang bisa sujud karena sodako kita, orang bisa munajat karena sumbangan kita, orang bisa mengadakan tafakur sholat itu karena sodako dari kita. Makanya saya mau nanya, kira-kira mau bantu nggak nih? Mau bantu nggak? Cuman saya berpesan nih, ya. Waktu nyumbang itu langsung niatin dalam hati, nggak usah cerita lagi. Gua tadi nyumbang ke Jetli berapa? 1.000. 1.000 cerita. Jangan, niatin dalam hati. Kepel, ya, ya tapi kalau bisa gedean dikit lah. 1.000 mau sorga, ojek aja ogah, Pak ogah aja ngamuk. Nih ambil duit. Ya, buat yang laki-laki, ya Allah, saya pengen nyumbang pembangunan pondok pesantren KIJ nih. Jangan pakai kalimat insya Allah. Saya yakin engkau akan ganti, ya Allah. Saya lagi mau bisnis, saya mau dagang, yakin engkau akan ganti. Kenapa? Nggak ada orang miskin gara-gara peduli kepada anak yatim. Bahkan kata Rasul, siapa yang santuni anak yatim, maka hartanya tidak berkurang sedikit pun. Ada kalimat sedikit pun, malah akan bertambah. Ya, paham? Paham? Jadi niatin. Buat ibu-ibu gimana yang mau nyumbang? Ya Allah, saya mau nyumbang pembangunan pondok pesantren Kiai Jetli. Saya yakin, saya percaya nanti suami saya menjadi orang yang berkah rezekinya. Pokoknya niatin masing-masing, yakin Allah akan ganti. Gimana? Mau apa tidak? Baik, niatin ya, niatin. Ayo silakan ya. Apa namanya? Marawis baca apa kelah? Sholawatnya. Sudah capek banget. Ayo jalanin. Ayo jalan.